Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anit tafarruqah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiris saah. Amma ba'du. Para hadirin salat subuh yang insyaallah diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan untai hadis yang bertemakan celaka orang yang terang-terangan melakukan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahilin wa innal minal majanah an ya'mala ar-rajulu bil laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturhu rabbuh wa yusbihu wa yakshifu sitrallahi anhu." Yang artinya, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, dan sungguh termasuk kegilaan jika seseorang berbuat dosa pada malam hari kemudian ia masuk pada pagi hari dalam keadaan Allah menutupi dosanya, lalu ia sendiri mengatakan, "Wahai fulan, tadi malam aku berbuat dosa ini dan itu." Padahal ia tidur malam dalam keadaan Rabb-nya menutupi aibnya, dan ia masuk waktu pagi seraya menyingkapi tutupan Allah darinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6069. Hadis di atas menggambarkan adanya satu kecenderungan aneh di antara sebagian manusia di dunia ini. Kecenderungan aneh ini hanya dimiliki oleh manusia dari golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menceritakan dengan penuh rasa bangga atas perbuatan dosanya yang telah ia lakukan. Padahal kebanggaan seperti itu amat dahsyat dampak buruknya terhadap orang lain, terutama bagi dirinya. Ditegaskan dalam hadis di atas, setiap umatku akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Lebih-lebih kebanggaan yang demikian bisa menggugah hasad orang lain untuk melakukan hal yang sama. Singkatnya, kebanggaan yang demikian itu adalah bangga dengan dosa yang telah ia lakukan. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan dosa menampakkannya, maka dia telah menyebabkan Tuhannya marah kepadanya. Ini yang menyebabkan pelaku kemaksiatan telah mengharamkan baginya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesengajaan melakukan dosa, terang-terangan melakukan kemaksiatan, mengulang-ulang perbuatan dosa dan meremehkan ancaman Allah Subhanahu wa taala merupakan kezaliman di atas kezaliman. Karena Allah menyiapkan hukuman berat bagi pelaku yang melakukan perbuatan dosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak boleh diterima dari orang-orang yang meninggal sedangkan mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat 18. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah, marilah kita menjalankan perbuatan amal soleh kita dengan sungguh-sungguh, dari sikap berbangga dengan maksiat dan jangan terus-menerus mengerjakannya. Sungguh semua itu adalah sebab datangnya kebinasaan. Jika kita tergelincir kepada kesalahan, segeralah menyesal dan bertaubat kepada Allah SWT sebelum habis kesempatan. Sesungguhnya setiap manusia pastilah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah mereka yang segera bertaubat. Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
Jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri pembacaan hadis ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyah hajat. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim, duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solihah dan hafidh-hafidhah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.